Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia resmi memecat mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Berdasarkan surat edaran, Terawan dinilai melakukan pelanggaran etik berat serta tidak melakukan itikat baik sepanjang 2018 hingga 2022. Itu menjadi titik persoalan. Tapi kan banyak orang yang merasa sembuh. Statement terakhir Pak Mahfud MD mengatakan beliau itu pernah menjadi pasien terapinya Dr. Terawan. Dan setelah diterapi, dia merasa happy. Dia merasa oke-oke saja. Sebagai pasien saya tahu dia baik. Saya jadi pasiennya karena orang-orang yang memberitahu saya itu menunjukkan bukti. Istri saya bawa ke sana juga sembuh, bagus lah sekarang. For additional people watching and being trained, yes. By 7 maybe. It's meter and it's meter already 10 meter maybe. No, it's I have 60 to 70 square meters. 60. Apa sih dasar pertimbangannya nggak boleh? Sebesar apa sih dampaknya sehingga harus dilarang? Saya takut kemudian ini akan mengganggu proses riset yang lain-lain ke depan. Kabar pemecatan mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI memicu reaksi masyarakat. Seorang warga yang mengaku sempat menjadi pasien Terawan, Mirna Lestari, membuat petisi Save Dr. Terawan dari sanksi pemecatan pada 2018 silam. Petisi ini kembali ditandatangani oleh warganet yang setuju dengan Mirna. Hingga Senin 28 Maret 2022 pukul 8.25 waktu Indonesia Barat, petisi ini sudah ditandatangani oleh 21.822 orang. Angka ini terus bertambah dalam hitungan detik. Menurut Mirna, salah satu alasan pemecatan Terawan dari IDI pada 2018 adalah pelanggaran kode etik dokter akibat metode cuci otak untuk mengatasi penyumbatan pembuluh darah. Metode cuci otak yang mengatasi penyumbatan dalam pembuluh darah sudah teruji secara ilmiah dan tidak melanggar kode etik. Metode briliannya sudah menyelamatkan hidup banyak orang termasuk saya, kata Mirna. Metode digital subtraction angiography atau DSA atau cuci otak yang ditemukan Dr. Terawan Agus Putranto terkenal sampai dunia internasional. Dr. Terawan bahkan menemui undangan rumah sakit Krankenhaus, Norwich, Jerman untuk mengenalkan metode cuci otak ini. Ia menjalani riset bersama para dokter di Jerman berdasarkan video yang diterima Warta Kota dari salah satu pasiennya. Dr. Terawan hingga saat ini masih di rumah sakit Krankenhaus di Jerman yang mengajaknya riset bersama. Terawan menyatakan tengah menemui undangan rumah sakit terkenal di Jerman sekaligus menunjukkan kemampuan dan kepakaran dokter Indonesia. Ya, sekalian menunjukkan kesejajaran ilmu orang Indonesia dengan teman-teman di Jerman. Jangan sampai kami di Indonesia hanya dianggap main ngeyel saja dan tidak ilmiah. Sedangkan negara lain sangat menghargai. Kalau bisa nangis saya, nangis tenan karena sedih, ujarnya kepada media. Dalam kiriman foto Leo Nababan melalui grup WhatsApp, Dr. Terawan tampak sedang berada di dalam rumah sakit dengan beberapa dokter Jerman. Selanjutnya Dr. Terawan bertemu dengan Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie. Dalam satu forum, tampak Dr. Terawan sedang menandatangani dan menunjukkan berkas nota kesepahaman. Terapi cuci otak dengan digital subtraction angiography atau DSA diklaim dari Dr. Terawan bisa menghilangkan penyumbatan di otak. Diketahui penyumbatan pada otak menjadi penyebab stroke. Namun metode cuci otak yang dikenalkan Terawan menuai pro dan kontra. Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala RSPAD Gatot Subroto, Dr. Terawan Adi Putranto, begitu sedih mendengar pemberitaan dirinya diberhentikan dari keanggotaan IDI sementara waktu.
Padahal banyak yang mengaku hasil pekerjaannya Dr. Terawan berhasil, termasuk sejumlah politisi ternama hingga seorang Perdana Menteri. Kepada rombongan Komisi 1 DPR, ia bahkan mengaku belum sempat menerima surat yang saat ini tengah diviralkan tersebut. Jujur, saya sedih mendengar ini. Sampai sekarang bahkan saya tidak tahu suratnya seperti apa, kata dia di aula gedung RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Dijelaskan olehnya kepada anggota Komisi 1 DPR, surat itu sebenarnya merupakan surat rekomendasi rahasia atas sidang yang sudah dilakukan pada 2015 lalu. Ketika itu, sudah tidak ada lagi permasalahan mengenai cara dia melakukan perawatan dengan metode DSA. Pasalnya, metode itu sudah melalui riset 6 orang dokter dan menghasilkan 12 jurnal ilmiah. Metode ini juga sudah saya presentasikan di Universitas Hasanuddin, Makassar, bersama 5 orang dokter lainnya. Soalnya ini juga menjadi disertasi saya, urainya. Metode tersebut sebenarnya merupakan metode radiologi intervensi dengan modifikasi DSA atau Digital Subtraction Angiogram, atau biasa disebut cuci otak. Sebelum menjalani DSA, sebagai tahap awal, pasien diperiksa lengkap dimulai dari MRI, EKG, sampai CT scan. Tujuannya untuk mengidentifikasi letak terjadi titik penyumbatan seperti di bagian kepala dan jantung. Tahap selanjutnya, proses DSA yang dilakukan pasien adalah sekitar 40 menit melalui proses kateter, seperti pemasangan ring pada pasien jantung. Melalui mesin monitor dan mesin spray, dimasukkan cairan temuan Dr. Terawan ke bagian tubuh yang ingin dispray sumbatannya. Hal ini kemudian dianggap oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK sempat menyidangkan Terawan. Namun menurut Terawan, putusan saat itu tidak ada masalah dalam melakukan tindakan medis dengan metode tersebut. Waktu itu putusannya tidak ada masalah. Ya saat itu saya santai saja, soalnya juga tidak masalah, ucapnya. Masalah dirinya tidak hadir saat persidangan, Jenderal Bintang 2 itu menjelaskan. Saat itu posisinya juga merangkap sebagai tim dokter kepresidenan. Tidak jarang, ia menjadi tim pendahulu atau advance apabila ada kunjungan luar negeri. Saya juga sampaikan ini, waktunya beberapa kali bentrok dengan kunjungan luar negeri presiden. Namun semuanya sudah selesai tugasnya. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri melalui akun Instagramnya mengatakan, metode cuci otak oleh Dr. Terawan telah mencegah maupun mengobati puluhan ribu orang penyakit stroke. Saya sendiri termasuk orang yang merasakan manfaatnya, juga Pak Tri Sutresno, Pak SBY, AM Hendro Priyono, dan banyak tokoh atau pejabat juga masyarakat luas. Mudah menemukan testimoni orang yang tertolong oleh Dr. Terawan, tulis Abu Rizal di akun Instagramnya. Di sisi lain, terapi cuci otak dinilai belum melalui uji klinik dan belum terbukti secara ilmiah dapat mencegah atau mengobati stroke. Senada dengan Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku kaget terhadap hukuman Ikatan Dokter Indonesia atau IDI kepada Dr. Terawan Agus Putranto. Prabowo mengaku dirinya pernah menjalani terapi pengobatan dengan Dr. Terawan. Dr. Terawan, saya ini sudah 3 kali diterapi oleh Dr. Terawan. Jadi saya merasa prihatin, saya kaget, ujar Prabowo di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Mantan Danjen Kopassus tersebut mengaku telah 3 kali mengikuti terapi dengan pria yang menjabat kepala RSPAD tersebut. Prabowo mengatakan, berkat jasa Dr. Terawan, dirinya menjadi fit kembali. Bahkan Prabowo mengaku bisa pidato hingga berjam-jam berkat terapi Dr. Terawan. Saya, Prabowo Subianto, pernah dibantu oleh Dr. Terawan dan timnya sehingga sekarang fit. Saya bisa 5 jam pidato. Tolong Pak Terawan, itu aset bangsa, tegas Prabowo. Prabowo minta pihak IDI untuk mempertimbangkan ulang sanksi yang diberikan kepada Dr. Terawan. Baginya, Dr. Terawan merupakan aset bangsa yang seharusnya mendapatkan penghargaan. Harusnya kita bangga banyak orang luar negeri datang ke sini. Kita punya suatu keterobosan di bidang kedokteran, teknologi yang dirintis oleh seorang putra bangsa.
harusnya kita bangga, pungkas Prabowo. Saya tidak menanggapi surat itu karena saya tidak dapat surat. Saya harus dapat surat baru saya bisa mengomentari. Sampai detik ini saya tidak mendapatkan surat yang ditujukan ke saya. Yang kedua, kalau mengenai DSA, karena ini merupakan teknis medis, tanggung jawab saya untuk menjelaskan. DSA sudah saya disertasikan di Universitas Hasanuddin bersama 5 orang yang lain. Berarti 6 orang menjadi sebuah penelitian, pohon penelitian riset yang cukup baik. Tidak boleh kita melarang riset terkecuali dia berbahaya bagi kemanusiaan, terkecuali dia berbahaya bagi bangsa ini.